Ini bukanlah tugu-tugu biasa, bukan hiasan belaka. Tugu ini adalah penanda dan pengingat bagi kita bahwa di kawasan ini pernah terjadi perang yang heroik pejuang Indonesia dengan kaum penjajah yang ingin menguasai negara kita. Sejarah telah mencatat bahwa kemerdekaan itu bukan hadiah dari Jepang atau Belanda, tetapi di atas genangan darah dan air mata pejuang kita. Kekalahan sekutu atas Jepang membuat Jepang semakin merangsek menguasai kawasan Asia. Jepang mendarat ke Indonesia tanggal 1 Maret 1942. Jepang masuk ke wilayah Ranau melalui jalur Liwa, di bawah pasukan tentara ke-25 yang berpusat di Bukit Tinggi. Jepang semula memberikan harapan. Mereka mengaku sebagai saudara tua, mengaku sebagai cahaya Asia, tetapi ternyata Jepang lebih kejam dari Belanda. Jepang merasa perlu segera masuk ke daerah Ranau, karena di Ranau ada perkebunan teh yang ada di Gunung Raya, perkebunan kopi yang ada di Sipatuhu, serta tembakau yang ada di tepian Danau Ranau. Dari perang ini menimbulkan perlawanan dari Laskar Rakyat, dari organisasi-organisasi rakyat seperti Hizbullah dan Masumi. Semua hasil pertanian padi untuk bahan makanan penduduk semuanya diambil, dirampas untuk bahan makanan tentara mereka yang berperang di kawasan Asia Raya. Penduduk Ranau semakin menderita, rakyat kelaparan. Salah satu pemuda terpelajar yang berasal dari Tanjung Jatiwarko tampil ke depan, memimpin perlawanan kepada tentara Jepang. Akmal namanya. Akmal pernah bersekolah di Batavia yang sekarang menjadi Jakarta. Akmal adalah menantu tertua dari Pangeran Natamarga, yaitu pesira dari Margawarko. Bapak Akmal itu tokohnya agama, tokoh masyarakat Tanjung Jati, Kota Batu, daerah Kota Batu. Di sebuah perbukitan, jalan antara Ranau dan Liwa, Akmal berhasil menghadang pasukan Jepang. Pasukan Akmal ingin membalas kekejaman Jepang terhadap rakyat Ranau. Satu peleton pasukan Jepang diserang oleh Akmal dan kawan-kawannya. Hanya 2 orang tentara Jepang yang selamat. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Gunung Pasir. Waktu penyanyi Jepang di Belanda aja, penyanyi Jepang Ranau kita mengadakan Jepang mengadakan pertempuran di Jalan Banding dengan Jalan Kalawatu yang berperang di Dusun Sukomarga. Nah itulah orang itu belum mereka darah lagi muda, masih baca pikiran. Banyak yang hampir yang mau mati dilawan Jepang itu dulu. Melawan dia. Jepang marah. Jepang memberikan ultimatum. Jika Akmal tidak menyerah, maka rakyat akan dihabisi. Dan daerah Ranau akan dibumi hanguskan. Akmal sebagai salah satu tokoh Partai Syarikat Islam Indonesia ini, bersama Laskar Hizbullahnya, tidak gentar. Rakyat Ranau dikecam ketakutan. Akmal tampil ke depan. Tembakan peluru Jepang tidak ada yang mengenai tubuhnya. Ditusuk senjata tajam pun tidak membuatnya terluka. Sebab tidak dibunuh itu tidak mempan. Jadi Pak Akmal itu kebal? Bukan kebal, tidak ada makan si. Jepang tak ingin Akmal hidup, yang akan mengganggu mereka di daerah Ranau. Dia meninggal itu diculik. Diculik? Oleh Jepang. Sebab itu tidak baca melawan. Terjepit, Pak. Barang terjepit itu langsung ditangkap. Nah, aku malam itu di situ. Kemarin beong kemarin. Akhirnya, Akmal diikat dan dijepit dengan kayu dan dikubur hidup-hidup dalam sebuah lubang. Perang Dunia Kedua akhirnya berakhir, ditandai dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom dengan bom nuklir oleh Amerika. Kesadaran pemuda Indonesia semakin tumbuh.
Pemberontakan yang tiada henti kepada kaum penjajah sepanjang sejarah akhirnya berujung pada pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena sekutu memenangkan perang di Asia Raya dengan menaklukkan Jepang, maka dengan sendirinya Belanda merasa daerah yang ditaklukkan Jepang kembali menjadi wilayahnya. Tentu saja, rakyat Indonesia menolak. Indonesia telah merdeka. Indonesia tidak mau lagi dijajah. Pada bulan Agustus tahun 1947, Belanda mulai memasuki Batu Raja dan sebagian terus merangsek ke Muara II. Tujuan mereka adalah Ranau, karena Ranau banyak potensi perkebunan yang harus dikuasai. Para usaha di Belanda di Sipatuhu, Jalan Bandung, nanam kebun kopi, ngajar kita nanam kebun kopi, dengan nanam teh. Pertempuran sengit tidak bisa lagi dielakkan. Penduduk sebagian mengungsi, para lelaki dewasa mengangkat senjata. Pasukan Ria Kudu yang mempunyai markas di Kota Wai, buai pemaca, mengatur siasat bagaimana menyerang saat Belanda lengah. Gerilya adalah strategi mereka. Mata-mata pejuang Indonesia sekaligus penyuplai logistik Matsupi turut berjaga. Belanda sulit membedakan mana tentara Republik dan mana rakyat biasa saat di Kota Wai. Matsupi kepergok oleh patroli Belanda tanpa ampun. Belanda melepaskan tembakan. Matsupi langsung tiarap dan berguling menjatuhkan diri ke bawah tepi. Dua tu dah kalah tidur. Balik ke bedeng panjang kan itu kan. Balik ke tempat dia kan. Jadi aku ni ngambil kayu, nak waktu aku ngambil kayu ini. Nembak aku. Jadi ada kawan aku tertawan juga ada. Nah, yang ini dah keluar aku yang mati tu. Nah lah, yang siang main ini baru keluar, kawan aku ngobrol malam, dia aku mati ni. Matsupi selamat, tapi sahabatnya tewas terkena peluru Belanda, tepat di punggungnya. Setelah kejadian ini, Matsupi ditugaskan menjaga pos di jalan arah ke Ranau, di Simpang Pekuolan, untuk menjaga agar pasukan Belanda tidak bisa masuk ke daerah Ranau. Pos penjagaan pejuang kita ada 3, yaitu di Simpang Pekuolan, daerah Manduriang, dan daerah Kayu Mulu. Di dekat apa namanya tu gunung Bendi ada. Kemudian di mana lagi? Nah pokoknya kerana sini ada 3 ekor. Para pejuang menjaga pos ini siang dan malam. Tambat Lias menjaga pos yang ada di Manduriang, bermodalkan meriam peninggalan dari Jepang. Pelurunya berasal dari pecahan besi. Ke Manduriang, di Manduriang, sana stafnya sering tentara apa itu berjaga di Manduriang. Itulah buktinya meriam locok di tempat monumen itu. Dari Manduriang itu. Iya. Yang ke sini. Yo, Manduriang itu tempat tentara itu di sana. Kami Sementara itu para pejuang Indonesia dari Batu Raja dikejar oleh pasukan Belanda hingga ke Muara II. Pejuang ini berasal dari daerah Ranau dan ingin bersembunyi dari kejaran Belanda menuju ke Ranau. kapan itu tuh Belanda ini dari Palembang tuh desak ke sini batas Merdu. Nah, kapan dia sampai Merdu kami tunggu dengan meriam tiang kawat itu. Mereka menggunakan kendaraan bendi atau andong yang ditarik oleh kuda. Tetapi setibanya di Simpang Pekuolan, mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan karena sebuah batang kayu yang besar sudah ditebang dan menghalangi jalan untuk menghalangi pasukan Belanda. Dulu di Bendi. Ini nunggu jaga. Oh, di belah sini Bendi di Bengkolan tuh. Jadi di situ ada tonggak pakai dicek putih kapan Belanda sampai sana, jagolnya tuh lanjut tahu udah mengkawat tarik. Engkau di senjata kami itu kujur. Sudah itu senap melocok tuh apa? 2 apa 3. Para pejuang Indonesia akhirnya membakar bendi ini agar tidak dapat digunakan oleh pasukan Belanda. Itu Bendi dibakar sebab dikejar Belanda dari Batu Raja di Bali, di situ terjadi sudah tertutup. Jadi keputusan yang jago di situ sebab beliau terlaju kan, bapak kan, dengan ada gawak yang berlari kan, jadi yang berlari kemudian sudah masuk di sana. Kita bakar, ya itu dibakar.
dibakar. Mobil kan benih itu dibakar. Itu sejarahnya itu ini. Tempat peristiwa ini terjadi saat ini diberi nama Desa Bendi yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Buairawan, Kabupaten Oku Selatan. Belanda yang kembali masuk ke Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan tidak dapat masuk lagi ke daerah Ranau. Belanda putus asa, jalur darat mereka telah tertutup. Akses menuju Ranau telah dikuasai pejuang Indonesia. Waktu Jepang kalah, Belanda masuk. Masuk tidak sampai di Ranau lagi. Atas Muara Dua. Di sini dah masuk Belanda. Karena udah sempat masuk. Dah sempat kami tunggu di sana. Dia macam masuk. Buat atas inilah dia. Jajah 2 kali itu macam dua. Akhirnya, Belanda mengambil keputusan menyerang Ranau dari udara. Kata dia dah pacak masuk, jadilah dikutuk. Oh, iya. Nama aku diterotokinya banyak juga yang mati di sini betina-betina kena terotok ini terus. Cuma yang keterotokan itu Cina ada di simpang di yang sama anaknya. Nah, jadi menurut laporan mungkin dari siasat tidak macam masuk. Terotot saja. Itu dia ada keterotokan. Tidak mempan juga. Pesawat tempur Belanda diterbangkan dari Bukit Bedil di Waikanan. Pesawat tempur Belanda meraung-raung di atas Ranau. Hujan peluru di atas Simpang Sender, di atas wilayah Banding Agung. Simpang Sender mulai dari Banding. Di Simpang Sender itu ada orang sedang berkelian main itu ke anaknya itu ke dia. Mati. Dia ada. Belanda juga menyerang dari udara, bukan hanya siang, bahkan saat malam hari. Sebagai panduan penyerangan, Belanda menembak rumah penduduk yang masih ada cahaya lampu. Banyak rakyat jadi korban, bukan hanya para pejuang, tetapi juga wanita dan anak-anak. Telah 73 tahun kita merdeka, para pelaku perang kemerdekaan semakin sedikit yang tersisa. Seiring waktu, satu persatu pelaku sejarah ini menghadap Sang Khalik. Sehingga aku minta dengan kamu yang lagi masih terlalu penuh, jangan mundur. Kami, tamu tidak mundur. Sampai kiamat tidak mundur mempertahankan kemerdekaan. Hamba ditinggal sendiri. Sebab kalau misalnya, sebab sudah terjadi dulu, apabila ada satu gerak untuk diangkat kembali, aku diangkat kembali di sini kan sekarang Ya, jaga kemerdekaan bukan supaya jangan galak berbantah-bantah. Ya supaya rukun lah. Pahlawan hati, pembela bangsa sejati. Atas nama Angkatan Veteran, khusus saya minta bantuan. Tunai sudah janji bakti. Selamatkanlah negara kita. Ya. Benarlah yang Pak Purnamanya yang sudah taruhlah memperingati pahlawan yang dulu kami sudah meninggal. Tolong. Gugur bungaku di taman bakti di hari baan pertiwi. Harum semerbak menambah. Benar-benar waktu kami sebenarnya itu serang banget. Dalam perjuangan pembebasan itu tidak nyangkunya macam ini. Terus terang tidak nyangkunya. Apa rasanya mereka? Ya itulah. Tolong sampai kiamat. Tunai sudah. Untuk menghormati kepahlawanan Akmal dan rekan-rekannya, nama Akmal diabadikan sebagai nama jalan di Batu Raja, Muara II, dan Ranau.
Rumah peninggalan Akmal yang ada di Tanjung Jati, Warku, Ranau Selatan, saat ini dijadikan musola dan taman pendidikan Al-Quran. Di sini terbaring jasad para pahlawan. Mereka telah wafat karena memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Hanya nama yang tertulis di batu nisan mereka. Tetapi amal mereka menjadi penerang di alam kuburnya. Sebagian lagi, tak ada nama yang tertulis di batu nisan karena tidak dikenal. Tetapi Tuhan Yang Maha Esa mengenal mereka. Tuhan tahu siapa mereka. Merekalah adalah pejuang bangsa, pejuang kemerdekaan Indonesia. Sudah janji bakti